Puji Tuhan, saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam seri pelajaran kebenaran. Sebelum kita memasuki pelajaran kebenaran kali ini, mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kali ini. Tuhan, kiranya Dikau sendiri yang berbicara kepada kami, Dikau singkapkan kebenaran firman-Mu, Tuhan, kepada kami, bahwa kami boleh melihat dan memasuki setiap kebenaran yang ada di dalam firman-Mu, sehingga kebenaran di dalam firman-Mu boleh tersusun di dalam diri kami dan menjadi kebenaran yang memerdekakan kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Baik saudara-saudari, izinkan saya untuk melakukan share screen. Baik, jadi kali ini kita sudah sampai di dalam pelajaran kebenaran tingkat yang kedua, di volume yang kedua, di pelajaran yang ke-14, yaitu kelompok pertama dari lambang-lambang menurut sejarah dalam Perjanjian Lama. Kita akan melihat pasangan yang kedua di antara kelompok yang pertama dari lambang-lambang menurut sejarah Perjanjian Lama ini, yaitu Kain dan Habel. Jadi seperti kita ketahui, Kain dan Habel adalah dua anak laki-laki dari Adam dan Hawa. Dua orang ini sesungguhnya mewakili dua kategori dari keturunan Adam. Seluruh umat manusia hari ini adalah keturunan Adam, namun di antara umat manusia ada dua kelompok orang yang diwakili oleh Kain dan Habel ini. Yang pertama adalah kelompok orang yang menolak Allah dan mengambil jalan kematian. Dan yang kedua adalah kelompok orang yang menerima Allah dan mengambil jalan hayat. Baik, kita akan memasukinya satu persatu. Yang pertama adalah Kain. Kain adalah anak yang pertama dari Adam dan Hawa. Di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 dikatakan bahwa Hawa melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Saudara-saudari, setelah Hawa mengikuti suaminya yaitu Adam dan menerima janji penebusan Allah, dia mendapatkan seorang anak laki-laki dan dia menganggap bahwa Kain ini adalah anak laki-laki sebagai benih perempuan yang dijanjikan yang akan meremukkan kepala ular. Jadi arti dari namanya ini adalah menunjukkan kepada anggapan Hawa yang sedemikian ini. Sehingga dia mengumumkan bahwa Yehova, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki. Terjemahan langsung dari pasal 4 ayat 1 ini. Namun pada faktanya ternyata Kain ini bukanlah seorang yang akan menjadi yang meremukkan kepala ular tersebut, tapi justru sebaliknya dia menjadi seorang pengikut ular tua itu. Baru pada 4.000 tahun kemudian, anak darah Maria melahirkan seorang anak yang disebut di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, dia adalah Allah yang perkasa. Anak inilah yang adalah Yehova. Dia adalah benih atau keturunan yang dijanjikan oleh Allah yang akan meremukkan kepala ular. Ialah Tuhan Yesus kita. Nah, Kain ini juga adalah seorang yang mengenal Allah. Namun demikian, dia tidak mau menerima jalan Allah. Adam dan Hawa sudah tentu mereka pasti memberitahu anak-anak mereka bahwa
mereka diciptakan oleh Allah. Bahwa mereka juga disuruh untuk tidak makan buah pohon pengetahuan. Dan mereka juga tentu memberitahu bagaimana mereka telah melanggar larangan Allah. Lalu bagaimana mereka setelah melanggar larangan Allah itu, mereka menjadi takut dan gentar sewaktu menunggu kematian sebagai akibat dosa mereka. Adam dan Hawa juga tentu selanjutnya memberitahu bahwa Allah datang memberitakan Injil, berjanji bahwa benih perempuan akan meremukkan kepala ular. Mereka juga tentu memberitahukan bahwa Allah pada waktu itu menyembelih kurban-kurban sebagai ganti mereka yang sudah jatuh di dalam dosa untuk menerima kematian dan memakaikan kulit dari kurban-kurban itu untuk pakaian yang menutupi ketelanjangan mereka. Sehingga mereka bisa berdiri di hadapan Allah dan memiliki persekutuan dengannya. Karena itu, Kain tentu saja bisa mengenal Allah melalui kedua orang tuanya ini. Namun demikian, ternyata Kain adalah seorang yang tidak mau menerima jalan Allah. Kain melakukan pelayanan dan penyembahan tidak menurut wahyu Allah. Dia gagal mempersembahkan kurban dengan satu pencurahan darah menurut penebusan Allah. Namun dia justru melakukannya menurut kesukaannya sendiri. Dia mempersembahkan hasil tanah, produk dari jerih lelahnya sendiri. Sebagai akibatnya bagaimana? Kain tidak diterima Allah. Ia kehilangan Allah dan bersembunyi dan pergi dari hadapan Allah. Jadi pada akhirnya keturunan-keturunannya bergerak ke arah kebudayaan yang tanpa Allah. Membunuh, mempraktekkan poligami, menjadi tanpa Allah, tidak ada hubungan dengan Allah, tanpa pengharapan dan mutlak hampa di dalam dunia. Berikutnya, Kain juga adalah seorang yang hanya memperhatikan eksistensinya sendiri, bukan tujuan Allah. Di dalam Kejadian pasal 4 ayat 2 dikatakan Kain adalah seorang petani. Di dalam terjemahannya yang langsung artinya adalah pelayan tanah. Apa itu pelayan tanah? Pelayan tanah berarti adalah seorang yang mencari nafkah untuk menopang eksistensi dirinya sendiri, bukan bagi tujuan Allah dalam penebusannya. Saudara-saudari, meskipun Kain mengenal Allah melalui orang tuanya, namun ia hanya memperhatikan eksistensi dirinya sendiri. Dia tidak memperhatikan tujuan Allah. Dia juga tidak memperhatikan kepuasan Allah. Saudara-saudari, di sepanjang zaman, semua orang yang tidak percaya juga telah bekerja keras, berjerih lelah mencari nafkah, rajin melayani tanah, dan hanya memperhatikan diri sendiri, bukan Allah atau ekonominya. Mereka semua ini adalah diwakili oleh Kain yang kondisinya adalah demikian juga. Selanjutnya, Kain juga adalah seorang yang menjadi perwakilan dari semua orang yang tidak mau menerima jalan penebusan Allah. Kain adalah seorang yang melayani Allah secara agama. Ya, menurut cara dan kehendaknya sendiri. Kain menolak penebusan oleh darah yang dituntut dan ditentukan Allah. Dan dia menurut daging, iri hati, dan membunuh Habel, saksi Allah yang setia. Karena itu dia ditolak oleh Allah
dia mengambil jalan yang tanpa Allah, dia menjadi model yang mewakili jalan maut yang ditempuh semua orang yang tanpa Allah sepanjang zaman. Yaitu jalan yang berasal dari maut, di dalam maut, dan kepada maut. Selanjutnya, Kain juga adalah seorang yang menjadi perwakilan dari semua orang yang membunuh karena kecemburuan agama. Saudara-saudari, ini sangat berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 16 ayat 2. Di situ dikatakan bahwa akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Saudara-saudari, dalam sejarah gereja Tiatira telah melakukan hal yang sedemikian, yaitu membunuh orang Kristen sejati lebih banyak daripada kekaisaran Romawi. Gereja Tiatira juga menyatakan tanpa bukti bahwa kaum beriman Yesus itu bidah. Dan setelah zaman Martin Luther, kita juga melihat bahwa salah satu butir sumpah yang diambil uskup-uskup adalah bahwa mereka harus menganiaya orang-orang yang memegang kepercayaan-kepercayaan bidah. Bahkan beberapa paus menyampaikan maklumat yang menyuruh umatnya untuk membinasakan semua orang yang mereka sebut bidah. Salah seorang dari paus mengatakan bahwa seseorang bisa menebus dirinya dari dosa membunuh seorang Katolik dengan membunuh seorang Protestan. Bahkan di Roma saja itu ada lebih dari 1.900.000 orang Kristen yang telah dibunuh. Oleh sebab itu dalam Wahyu pasal 17 ayat 8 mengatakan bahwa perempuan itu, yaitu gereja Tiatira, mabuk dengan darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Jadi semua fakta sejarah ini diwakili oleh Kain yang membunuh Habel. Semua pembunuh demikian menempuh jalan yang sama seperti yang ditempuh oleh Kain. Baik, kemudian kita akan masuk kepada Habel. Nah, Habel sendiri namanya adalah berarti kesia-siaan atau seperti hembusan. Dia adalah anak yang kedua yang dilahirkan oleh Hawa sebagai adik dari Kain. Nah, nama Habel ini mungkin menunjukkan bahwa Adam dan Hawa ini kecewa dengan anak mereka yang pertama. Mereka memiliki satu perasaan oleh karena anak mereka yang pertama yang sedemikian bahwa kehidupan dari manusia yang jatuh itu sia-sia. Dan tentu saja Habel juga tentu mewarisi satu realisasi dan perasaan yang sama seperti yang dimiliki oleh kedua orang tuanya itu. Namun demikian, Habel ini adalah seorang yang mengenal Allah, sama seperti Kain, tentu dari orang tuanya Habel mengenal Allah. Tetapi sebaliknya tidak seperti Kain, Habel ini adalah seorang yang menerima jalan Allah. Habel menurut penebusan yang ditentukan Allah, ia mempersembahkan kurban dari kesukaan Allah dengan pencurahan darah, yaitu yang sulung dari kawanan domba dan lemak-lemak dari anak-anak domba. Karena itu dia dibenarkan oleh Allah. Ketika dia mempersembahkan kurban penebusan yang sedemikian, dia percaya kepada kurban-kurban persembahan yang ditentukan Allah ini menurut wahyu Allah. Dia tidak bertindak menurut kesukaannya atau bersandar pada perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaannya.
Ia tahu bahwa seorang dosa yang jatuh tidak bisa menutupi atau menyembunyikan dosa dengan perbuatan dan perilakunya sendiri. Ia sadar sepenuhnya bahwa ia perlu kurban persembahan bagi penebusannya. Dan untuk memuaskan tuntutan adil benar Allah, agar bisa diterima dan memiliki persekutuan dengan Allah. Yang Habel lakukan persis dengan tuntutan dari hukum-hukum Musa. Ini membuktikan bahwa jalan penebusan yang ia ambil dalam menyembah Allah adalah menurut wahyu ilahi Allah, bukan menurut konsepsinya sendiri. Selanjutnya, Habel juga adalah seorang yang hanya memperhatikan tujuan Allah, bukan eksistensinya sendiri. Habel di dalam Kejadian pasal 4 ayat 2 dikatakan dia adalah seorang pemberi makan domba. Mengapa dia menjadi pemberi makan domba? Karena dia bisa memiliki satu kurban persembahan yang dia bisa persembahkan kepada Allah. Jadi sebelum air bah, manusia hanya makan sayur dan buah. Pada waktu itu Allah belum menentukan manusia untuk makan ternak yang darahnya dicurahkan. Oleh sebab itu maka ia memberi makan domba adalah untuk mempersembahkan kurban-kurban kepada Allah dan bukan untuk mencari nafkah bagi dirinya sendiri. Kemudian di dalam hal keperluan manusia akan penudungan karena kejatuhan, kulit anak domba yang dikurbankan itu adalah untuk menutupi rasa malu manusia di hadapan Allah. Sehingga bisa diperkenan Allah dan mengontak Allah. Jadi pekerjaan Habel menunjukkan kepada kita bahwa Habel tidak hidup bagi dirinya sendiri. Ia hidup menurut kedambaan Allah bagi penggenapan tujuan Allah dalam penebusannya. Dari semua orang yang percaya Allah dan mengambil jalan penebusan Allah, seharusnya adalah menempuh satu penghidupan seperti Habel, yaitu harus memperhatikan tujuan Allah lebih daripada memperhatikan penghidupan mereka. Segala yang mereka lakukan harus untuk melayani Allah. Nah, selanjutnya Habel juga menjadi satu perwakilan dari semua orang yang menerima jalan penebusan dan hayat Allah. Habel, dia seorang yang bertindak oleh iman. Dia melakukan segala sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia dengan panca indera alamiahnya. Jalan Habel ini adalah menjadi satu model yang mewakili jalan penebusan dan hayat Allah yang ditempuh oleh semua orang yang percaya ke dalam Kristus Yesus sepanjang zaman. Jadi Kain dan Habel ini mewakili dua kategori orang. Habel mewakili kaum beriman dan Kain mewakili orang-orang yang tidak percaya. Dan dua jalan yang berlawanan yang ditempuh oleh mereka juga mewakili dua jalan yang berlawanan yang ditempuh umat manusia, yaitu jalan hayat dan jalan maut. Habel dengan semua orang percaya dan menempuh jalan hayat, pada akhirnya akan berada dalam Yerusalem baru, di dalam langit baru dan bumi baru, yang akan mengekspresikan hayat dan kemuliaan Allah sampai kekal. Sedangkan Kain dan semua orang yang tidak percaya, tetapi menempuh jalan maut, akan berakhir dalam telaga api, di langit baru dan bumi baru, dan akan menjadi tanda dari penghukuman Allah, keadil benaran Allah, dan kekudusan Allah sampai kekal. Yang terakhir bahwa Habel juga adalah seorang yang menjadi perwakilan semua orang yang martir. Karena Habel mempersembahkan persembahan yang sesuai dengan jalan penebusan Allah, maka Habel diterima oleh Allah.
Hal ini menimbulkan kebencian Kain dan dibunuh oleh Kain. Sehingga Habel ini juga menjadi perwakilan ya dari semua orang di sepanjang zaman yang menempuh jalan penebusan dan hayat Allah dan yang karenanya mati martir. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh. Yang lain akan kamu sesah. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Ini adalah perkataan Tuhan kepada orang-orang Farisi. Firman ini menunjukkan bahwa dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, semua orang yang menempuh jalan penebusan dan hayat Allah akan menderita penganiayaan. Saudari, seperti Habel, semua orang yang damba untuk hidup saleh di hadapan Kristus Yesus akan teraniaya. Mereka adalah para pengikut Habel. Jadi secara kesimpulan ya, kita melihat dalam pelajaran kebenaran ini satu perbandingan dari dua orang ya, yang melambangkan dua kategori orang yang berbeda. Ya. Kita melihat di sini bahwa di atas diri Kain ada 5 poin ya, yang sudah kita masuki tadi, dan Habel juga ada 5 poin. Kain namanya berarti mendapat, Habel namanya berarti kesia-siaan seperti embusan. Yang kedua, Kain adalah seorang yang mengenal Allah, tetapi ia tidak mau menerima jalan Allah. Sedangkan Habel, dia adalah seorang yang mengenal Allah dan dia juga menerima jalan yang Allah berikan kepadanya. Kain, dia adalah seorang yang hanya memperhatikan eksistensinya sendiri dan bukan tujuan Allah. Tetapi Habel, dia hanya memperhatikan tujuan Allah dan bukan eksistensinya sendiri. Kain menjadi perwakilan dari semua orang yang tidak mau menerima jalan penebusan Allah, sedangkan Habel menjadi perwakilan dari semua orang yang menerima jalan penebusan dan hayat Allah. Kain juga menjadi seorang yang mewakili semua orang yang membunuh karena kecemburuan agama. Sedangkan Habel adalah menjadi perwakilan dari semua orang yang menjadi martir. Jadi melalui kebenaran ini kita melihat bahwa hari ini di muka bumi, di atas keturunan Adam, yaitu seluruh umat manusia, ada dua kategori orang yang sedemikian. Jadi ini adalah satu pilihan. Ya. Apakah kita mau menjadi orang yang menempuh jalan Kain, atau kita akan menjadi seorang yang menempuh jalan seperti Habel. Jadi semoga kita semua melalui berita ini ya, kita boleh melihat ya, kehidupan Kain perlu menjadi satu peringatan bagi kita. Ya. Dan kehidupan Habel perlu menjadi satu teladan bagi kita dalam menempuh satu penghidupan di hadapan Allah. Puji Tuhan. Baik, saya berhenti sampai di sini. Semoga kita bisa meluangkan lebih banyak waktu nantinya untuk memasuki pelajaran kebenaran ini ya. Kiranya Tuhan memberikan kita terang yang lebih dalam ya, sehingga kita melihat lambang dari pasangan yang kedua ini, kita boleh mendapatkan satu pelajaran, kita boleh menempuh satu penghidupan ya. Bisa menempuh satu penghidupan seperti Habel yang menempuh jalan seturut dengan jalan yang diberikan oleh Allah. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Dikau terus membawa kami, Tuhan, melalui melihat pasangan, yaitu Kain dan Habel, supaya kami boleh melihat
apa yang ditampilkan oleh Kain menjadi satu peringatan bagi kami semua supaya kami tidak menempuhnya. Saudara-saudari semua juga boleh demikian, dan kami boleh mengambil jalan Habel supaya kami bisa menjadi orang yang mengenal Dikau dan menerima jalan. Puji syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin.